Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari www.muhammad.com dan www.nabimuhammad.com. Hari ini saya akan menceritakan kisah untuk anak-anak yang berjudul Anjing yang Kehausan, yang dibuat oleh An Khadijah dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Aisyah Nadria. Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat menjadikan anjing sebagai binatang peliharaan. Namun boleh memelihara seekor anjing kalau untuk penjagaan atau beberapa keperluan berguna lainnya yang berada di luar rumah. Tahu kenapa? Kamu mungkin bertanya-tanya. Anjing adalah hewan yang tidak bersih dan di tubuhnya ada banyak sekali kuman-kuman penyakit. Paling banyak kuman terdapat di air liurnya dan anjing biasanya sangat senang menjilati pemiliknya. Malaikat Jibril memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Dalam kisah berikut ini mengandung pesan agar berbuat baik pada hewan dengan tidak menyakitinya, meski pada hewan yang dilarang untuk dipelihara. Di masa lalu, orang-orang tidak memiliki air mengalir dari keran-keran di rumah-rumah mereka, seperti yang kita punyai sekarang. Satu-satunya cara mendapatkan air adalah pergi ke sumur. Mereka menimba air, memakai timba yang dimasukkan ke dalam sumur, lalu diambil airnya. Kemudian ditarik ke atas timba yang telah berisi air tersebut dengan menggunakan tali. Lantas, airnya dituang dalam wadah-wadah yang besar yang terbuat dari kulit binatang atau tanah liat, lalu dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Di siang hari yang panas, ada seorang pria pergi keluar rumah untuk suatu keperluan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh di bawah terik panas matahari yang menyengat, dia merasa sangat kehausan. Karena bekal airnya telah habis, maka dicarinya sumber air yang bisa digunakan melepas dahaga. Dia kemudian menemukan sebuah sumur dengan tutup yang tebal dan berat untuk melindunginya dari terpaan pasir masuk ke dalam sumur, sehingga air di dalamnya tetap jernih. Dengan sekuat tenaga, dibukanya tutup di atas sumur itu. Namun, kali ini, dia tidak mendapati ada timba dan tali yang bisa dipakainya untuk mengambil air. Tidak ada jalan lain kecuali memanjat turun ke dalam sumur dan meminum airnya. Dengan perlahan-lahan, dia turun dan akhirnya berhasil meminum air di sumur itu yang segar dan dingin. Hilang sudah rasa hausnya. Dia lalu memanjat naik untuk keluar dari sumur. Begitu sampai di atas, pria itu melihat ada seekor anjing menjulur-julurkan lidahnya terengah-engah. Anjing yang kehausan itu tidak bisa mendapatkan air. Jadi, ia pun menjilati dan menghisap tanah basah berlumpur di sekitar sumur. Pria itu berkata pada dirinya sendiri, anjing malang itu pasti sangat kehausan, sebagaimana aku tadi. Aku akan kembali turun ke sumur dan mengambil air untuknya. Namun permasalahan muncul karena tidak ada wadah yang bisa dipakai untuk mengambil air. Sebuah ide cemerlang terlintas di pikirannya. Ketika telah tiba di dasar sumur, dia melepas sepatu kulitnya, mengisinya dengan air. Lantas menggigit-gigit sepatu yang berisi air itu dengan gigi-giginya dan memanjat naik dengan hati-hati supaya tidak menumpahkan hingga sampai di atas sumur. Lalu diberikannya pada anjing itu. Allah yang selalu mengawasi makhluk-makhluknya telah menyaksikan perbuatan pria itu dan ridho dengan kebaikan yang telah dilakukannya. Dia memaafkan dosa-dosanya hanya karena sebuah amalan yang terlihat kecil. Nilainya namun tanpa pamrih dan ikhlas. Nabi Muhammad SAW juga memberitahu sahabat-sahabatnya bahwa kejadian serupa terjadi pada seorang wanita yang sering berbuat dosa.
Wanita itu merasa kasihan pada seekor anjing yang tampak kehausan, lalu diberinya air minum. Untuk kebaikan yang sederhana itu, namun dilakukan dengan tulus hati, Allah meridhoinya dan dosa-dosanya pun diampuni meski sangat banyak. Alhamdulillah. Jika pada anjing saja kita dianjurkan untuk berbuat baik, maka apalagi terhadap hewan-hewan lainnya yang boleh dipelihara seperti sapi, kambing, kucing, dan sebagainya. Tentunya kita memperlakukan mereka dengan lebih baik lagi. Di sisi lain, ada seseorang yang sangat kejam pada binatang. Hewan yang dimilikinya diikat rapat-rapat tubuhnya sepanjang hari dan tidak diberi makan serta seringkali dipukuli. Allah sangat marah dan kelak akan menghukum lebih berat orang itu karena kekejamannya. Tamat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.